Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita memasuki bulan November. Oke. Kalau kemarin akhir bulan Oktober banyak yang rame-rame lagi party. Anak-anak muda kita by the way juga ada party sendiri loh. Bukan Halloween tapi namanya Holy Wind. Kalau di sana Holy Wind. Holy Wind. Nah, pada saat yang bersamaan tanggal 31 orang-orang lagi ngelain Halloween, banyak yang lupa bahwa itu adalah hari reformasi, di mana Martin Luther dia memakukan 95 tesis di gereja di Wittenberg. Dia adalah seorang monk ya, biarawan lah ya, biarawan benar. Dan dia memakukan dan dia dikenal dengan perkataan bahwa we are saved by grace through faith. We are saved by grace through faith. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Amin. Dan itu yang menyebabkan kita semua bisa ada di tempat ini. Kita semua bisa memahami bahwa kita tidak lagi diselamatkan karena perbuatan kita, tapi oleh iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. That's it. Gak ada lagi. Saudara-saudara, kalau saudara minta perbuatan udah gak mungkin lagi. Kenapa? Dia telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Kamu mau berbuat baik pun gak akan efek. Kamu mau berbuat jahat sekalipun, dia sudah memberikan solusinya. Dia sudah membayar setiap perbuatan jahatmu. Kamu bilang, ya emang gak dihitung ya perbuatan baik ya? Emang gak ditimbang-timbang gitu? No. Firman Tuhan katakan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Untuk apa engkau menyombongkan perbuatan baikmu? Kamu nggak bisa lagi menyombongkan perbuatan baikmu untuk orang lain. Atau untuk orang lain maupun untuk Tuhan. Kalau untuk orang lain supaya apa? Perbuatan baik kita adalah untuk orang lain, bukannya untuk Tuhan. Bagi Tuhan itu semua masalah udah selesai. Tetapi bagi orang lain yang hidup di dunia ini, itu perlu untuk melihat perbuatan kita. Of course. Pasti. Tapi kita tidak berbuat untuk menyenangkan Tuhan. Amin. So, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, by the way, this is the continuation. Jadi bulan lalu saya udah membuka suatu khotbah, it's a series, yaitu seriesnya ini yaitu mengenai His Perfect Love, kasihnya yang sempurna. Kita akan memasuki seri yang kedua. Saudara, yang terakhir kalau saudara ingat, saya menutup dengan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, kemudian at the end adalah Yohanes 3 ayat 16. 2 Timotius 1 yang ke-7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kemarin lagi server gathering, kita membahas mengenai roh ketakutan. It's the spirit of fear. Itu dari New King James Version. Dari Alkitabnya New International Version, itu dibilangnya sorry ya, coba ya, aku baca lagi ya. Ini kemarin itu bagus banget gitu. Ada mungkin kalau bisa ditampilkan aja ya. Nih. For the Spirit God give us does not make us timid. Ini luar biasa. Ternyata bukan roh itu. Jadi ketakutan, saya udah katakan, ketakutan itu roh. It's a spirit. Oke? Tapi roh yang diberikan oleh Tuhan itu tidak membuat kita itu ketakutan. Nah, roh ketakutan itu seperti apa? Dibilangnya timid, membuat kita menjadi timid. Saudara tahu nggak kata timid itu artinya apa? Timid itu kayak lack of courage. Bukan cuman ketakutan doang. Tetapi kayak malu-malu gitu. Kayak misalnya orang itu gak berani berbuat sesuatu, mau berbuat tapi gak berani gitu ya. Itu artinya timid. Oke? Jadi gak ada keberanian sama sekali. Kayaknya kesannya sih rendah hati sih. Enggak deh, jangan deh. Not necessarily. Kalau saudara ngomong kayak gitu tuh kan berarti saudara pasti rendah hati. Belum tentu saudara-saudara. Bisa jadi karena kamu itu memang istilahnya kita ngomongnya minder. Ya, minder by the way itu sebenarnya kesombongan tapi yang terbalik.
Saudara bisa sombong di luar, tapi waktu saudara minder, saudara juga sombong. Karena apa? Kamu tuh ngeliatin hanya memandang, oh iya, saya ini memang nggak pantas di sini. Siapa yang bilang kamu itu nggak pantas? Siapa yang bilang? Kamu merasa kamunya nggak pantas kan? Kamunya merasa kamunya itu sendiri. Sebenarnya ujung-ujungnya tetap kamu tuh berpusat kepada dirimu sendiri. Itu minder. Tapi kalau orang bilangnya, oh iya dia rendah hati banget ya, disuruh nggak mau gitu. Belum tentu saudara. Lawannya timid itu bold. Mempunyai roh yang berani. Saudara tahu nggak? Timidity itu menyebabkan saudara akhirnya nggak dapat apa-apa. You know, kalau misalnya Tuhan bilang kepada Yosua gitu ya, kepada Musa, kepada orang-orang itu, ayo masuk ke tanah Kanaan, kamu masuk, kamu rebut gitu ya. Itu kalau dibilang enggak usah lah Tuhan, kamu kan udah memberkati kita, makanan ada, semuanya ada, nggak ada yang kekurangan, makanan ada, daging ada, nggak pernah kan kekurangan kan, air juga banyak kayak gitu. Ngapain mesti ngerebut Yeriko lah, nggak usah lah. Udahlah kita bye-bye aja lah di sinilah, enak-enak aja lah gitu. Comfort zone kita itu tinggi banget. Coba saudara bilang ini ya, kalau kita ngomong aja ya, kalau misalnya kita menyembah Tuhan aja gitu ya. Kadang-kadang kita ini kalau udah lagi nggak enak, dalam posisi hati kita nggak enak gitu ya. Saudara bisa nyembah Tuhan gitu, angkat tangan gitu. Susah kan? Kita harus disuruh dulu, ayo angkat tangan, baru angkat tangan. Ya kan? Kalau hati saudara mengalami kepingin, longing, kayak seorang anak gitu ya. Orang anak ya, kalau misalnya lagi kepingin ketakutan, saudara pernah lihat kan anak yang, kalau misalnya anak yang masih kecil gitu ya, dia ngelihat bapaknya gitu. Ada anak larinya begini gitu, ke bapaknya. Jarang kan? Kalau anak larinya gimana? Wah, itu tangannya terbuka. That's how sikap. Kamu tahu kan? Mannerism. Sikap. Itu bahasa tubuh itu penting. Saudara kalau ngelihat bahasa tubuh ya kayak begini, itu tandanya kamu menyerah. Kadang-kadang ya, saya nggak sadar, saya sendiri aja punya bahasa tubuh itu ya, kalau lagi ngomong sama orang, saudara perhatiin gitu. Saudara kalau lagi ngomong sama orang ya, saudara begini. Itu apa? Tahu nggak? Do you know why? Ini nih pasang kuda-kuda lagi. Saya lagi nggak mau ngomong sama kamu gitu. Saya pasang kuda-kuda di sini. Saudara kalau perhatiin, kalau orang yang kepingin ngobrol sama orang, itu nggak begini. Orangnya kadang-kadang sikapnya lebih open. Itu ada bahasanya. Saudara mungkin nggak sadar. Tapi saudara, there's a language. Oke? Orang yang ketakutan juga sama. Kesannya, ayo gitu ya. Orang biasa lah, saya juga orang Jawa gitu ya. Kalau mau lewat depan orang, ini dikit-dikit lewat, nggak enak hati, takut menyinggung perasaan orang gitu ya, you know. Tapi sometimes sikap seperti itu gitu ya, itu tuh juga menunjukkan mungkin kita ini suka ketakutan. Saudara tahu kan Tuhan nggak mau kita itu ada di dalam ketakutan, karena ketakutan itu membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, membuat kita menjadi lumpuh. What happen is kalau kita takut, makin lama makin kita takut, the fear will leads to hate. Lama-lama kamu jadi takutan itu jadi kamu itu jadi benci. Ya kan? Waktu kamu mulai benci, kamu mulai marah. Fear leads to hate. And hate leads to anger. And anger leads to suffering. Fear is the path to the dark side. By the way, itu bukan dari Alkitab ya, itu Yoda. Master Yoda, dari Star Wars. Gubrak gitu. Kirain pastor dapatnya dari Alkitab. Enggak. Itu dari Star Wars. Tapi saudara-saudara, can you imagine ya? Saudara hidup dalam ketakutan, pasti saudara-saudara kalau takut sama Tuhan, lama-lama saudara benci lagi sama orang yang saudara takuti. Pasti itu. Makanya dia bilang Tuhan itu nggak mau membuat kita itu jadi takut. Karena apa? 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oke?
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So, bagaimana kasih itu bisa disempurnakan dalam kehidupan kita? Kita kan bilang, semoga kasih itu saya ini bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna. No. Di sini dikatakan, yang dimaksud di sini adalah kasih Tuhan itu udah sempurna dalam diri kita. Dia itu telah mengasihi kita. So there is no reason to fear. Gak ada alasan bagi kita untuk merasa takut lagi kalau kamu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan aja menyayangin kamu loh. You know, saudara ingin merasakan kasih yang sempurna. Saudara minta sama Tuhan, Lord, saya ini ketakutan. Open my heart. Buka hati saya. Supaya apa? Biar kasih-Mu itu ada dalam diri saya. Waktu saudara tahu saudara ini selalu di backup sama Tuhan. Saudara ini selalu didukung terus, selalu dilindungin terus. Saudara selalu akan mengalami itu namanya protection dari penghakiman. Saudara pada saat berjalan, saudara itu akan bold. Saudara itu nggak takut. Apapun yang saudara putuskan, mungkin ada yang saat ini lagi mau ngambil keputusan. Entah keputusan bisnis lah, keputusan pekerjaan lah, keputusan pasangan hidup lah. Saudara kalau mau ngambil keputusan, pada saat mengambil keputusan dengan penuh keraguan-raguan, saudara tidur enak gak? Takut kan? Saudara kepikiran terus, bisa tidur gak? Nggak bisa tidur kan? You know the source of insomnia. Kebanyakan orang itu ngalamin insomnia. Di sini mungkin kalau ada yang ngalamin insomnia, I pray, saya berdoa, saudara bisa tidur. Oke? Kalau saudara sampai ketiduran di khotbah saya, gitu. Ya udahlah, gitu kalau saudara udah belum lama tidur. Tapi saya berharap saudara nggak tidur dalam khotbah saya, karena ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan juga mau ungkapkan. Oke? You miss out on the truth. Saudara akan miss out banyak. Sayang. Oke? Gak apa-apa pastor, saya ngantuk banget gitu. Abis itu nanti pulang saya dengerin deh YouTube. Kebanyakan sih gak didengerin sih. Cuman ya, it's okay. But I pray supaya saudara dibukakan. Dari rasa takut itu saudara gak lagi mengalami rasa takut itu lagi. Tapi yang saudara alami adalah kasih-Nya yang sempurna. Saudara, dikatakan di Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Amin. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, kalau saudara tahu bahwa gak ada satu hal pun yang Tuhan mau untuk hakimin kamu, kira-kira apa yang saudara bisa lakukan? What can you do? Saudara lakukan banyak hal loh saudara. You will do a lot of things. Saudara akan sanggup mengatasi segala permasalahanmu dengan mudah. Karena apa? Ada Tuhan yang setiap saat selalu siap untuk menyelamatkanmu dari apapun yang engkau alami. Entah itu pernikahanmu, entah mungkin itu hubunganmu, entah mungkin itu masalah keuangan, entah itu masalah kesehatan. Know this, bahwa kalau engkau mengalami hal itu, Tuhan bukan yang mendatangkan kesulitan itu. Either itu karena iblis atau karena diri kita sendiri yang salah ambil keputusan. That's it. Even kita salah ambil keputusan pun, Tuhan tidak datang untuk menghakimimu. Dia datang untuk menyelamatkanmu. Amin? Amin? Oke. Bicara mengenai penghakiman, kita akan ke kitab yang namanya Hakim-Hakim. Oke, Hakim-Hakim 1 ayat 20 dan 21. Ini ada satu vignette. Kalau vignette itu suatu kisah kecil lah ya. Ada di dalam perjanjian lama. Yaitu kisah mengenai Kaleb dan suku Benyamin. Oke, dikatakan demikian. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak-enak yang 3 itu. Anak-enak. Anakim, the Anakim. By the way, Anakim itu kata suku Enak.
itu adalah sukunya Goliat. Goliat itu berasal dari the tribe namanya Anakim. The Anakim itu benar-benar orangnya gede-gede, the giants. Kalau saudara tahu, zaman dulu itu, pada zaman Musa itu adalah hasil persilangan antara manusia dan roh-roh jahat. Dan itu menjadi the Anakim, salah satunya lah ya. Nah, itu dikatakan bahwa Hebron itu diberikan kepada Kaleb. Karena apa? Itu janjinya Tuhan, bukan? Hebron itu tempatnya apa? Tempatnya raksasa. Kaleb minta apa? Pegunungan itu, Hebron. Dia minta tempat yang ada giants-nya. Karena dia tahu itu properti paling oke. Kenapa? Rumahnya paling gede. Ada gitu, Goliat rumahnya kayak Hobbit gitu, kecil-kecil. Nggak ada. Goliat tinggalnya di rumahnya pasti gede-gede, bener kan? Tanahnya pasti besar-besar. Makanannya pasti paling banyak. Berarti di sana paling subur. Kaleb itu asking for that. Nah, kemudian tetapi ada di sana orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Nah, kontras. Kalau Kaleb dia mengalahkan raksasa, dan kita waktu itu kita kan ini ya, the year of the blessing of the promised land, saudara ingat? Berkat daripada tanah perjanjian, kita ngomongin Kaleb. Ini sekarang masalahnya ada orang Yebus. Orang Yebus ini adalah salah satu suku di mana harus diusir. Diusir dari tanah itu. Nanti kita akan pelajari mengapa orang Yebus artinya apa. Kemudian penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Bukan sampai sekarang ini ya, tapi pada waktu itu. Oke, di kitab Hakim-Hakim. Pada saat itu Kaleb, dia umurnya 85. Dan dia menghalau suku Enak atau raksasa the Goliat. Nah, bagaimana dengan Yerusalem? Saudara tahu bahwa Yerusalem adalah pusat daripada Israel, betul? Segala permasalahan di dunia itu masalahnya di pusat ini, di kota Yerusalem ini. That's actually the cause of all the wars. Saudara tahu kan sekarang masih pada perang-perangan di sana. Saudara tahu banyak rudal lagi diluncurkan ke sana. Dan kemudian banyak lagi yang balas-balasan antara negara. Sekarang bukan lagi di antara cuman bordernya Israel, tapi udah nyampe ke negara lain. Saudara bayangkan, itu nuklir bisa satu saat, bisa aja nembak-tembakan nuklir. Can happen anytime. Tapi saya yakin dan percaya perang nuklir tidak akan terjadi saat ini. Oke. Karena begitu terjadi perang nuklir, that's it, udah kelar lah gitu, oke? But I see bahwa semua permasalahan di dunia ini itu dimulainya itu dari sana semua. Ada negara-negara yang mendukung segala macam. But this city kenapa disebutnya? By the way, itu negara terkenal dengan perangnya ya. Kalau dengar Israel, langsung pada semuanya taunya asosiasinya apa? Perang. Dan perang Israel itu efek ke seluruh dunia, by the way. Efek ke perekonomian, segala macam efek. Oke? Nah, Yerusalem adalah the city of peace. Yerusalem. Shalom. Dari kata shalom. Nah, saudara bayangkan Yerusalem itu dikatakan bahwa kalau kita ini, we are no longer di Gunung Sinai, tidak dibawa lagi Gunung Sinai, tetapi di Gunung Sion. By the way, Gunung Sion itu adanya di Yerusalem. Oke? Artinya, orang-orang umat perjanjian baru, orang Kristen, orang percaya, kita percaya we are seperti Yerusalem. Our body is like Jerusalem. Nah, badan kita itu dianggapnya seperti tembok. Mata kita itu jendela. Mulut itu pintu gerbangnya. You know that city itu ada namanya gerbang, tembok, ada jendelanya. Saudara tahu ya? Jendela hati itu is our eyes. Oke? Nah, saudara, Tuhan itu kepingin sekali tubuhmu itu dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin. Kita at the end of the day, Tuhan itu mau badan kita ini, bahkan tubuh kita, tubuh jiwa roh kita ini, semua dipenuhi oleh damai sejahteranya. That's why, setiap kali kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Yaitu untuk memberikan perdamaian antara kamu dengan Tuhan.
Memperdamaikan. At first, kamu itu harus berdamai dengan Tuhan. Kedua, kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan perang-perangan di dalam. Kenapa kok Tuhan mau kita damai? Karena di dalam kedamaian itu, semuanya itu enak, restful. Saudara nggak mengalami tekanan, tidak mengalami penghakiman. Detik saudara ketakutan, badanmu itu akan reaksi. Saudara tahu nggak, salah satu cause, saudara kalau pernah tahu ada alergi, banyak yang muncul alergi. Begitu kita kepikiran, pikiran kita banyak khawatir, tahu-tahu alerginya muncul dengan sendirinya. It's your body reaction. Nah, kalau zamannya saya dulu paling banyak, itu sakit mah. Nggak tahu sampai sekarang mungkin juga. Banyak orang yang sakit mah. Itu cuman karena dia itu setelah mendengarkan khotbah, setelah mendengarkan firman Tuhan, bawa damai sejahtera dalam diri kita sendiri, tahu-tahu hilang sakit mahnya dengan sendirinya. Nggak usah pakai obat, nggak usah pakai apa, beres sendiri badan kita. Why? Our body is very smart. Badan kita itu sangat pintar sekali. Saudara nggak usah benerin pun, Tuhan udah kasih ada defense mechanism. Saudara tahu kan badan kita itu ada sel darah putih, sel darah merah. Kenapa nggak merah aja semua? Kenapa perlu sel darah putih? Kenapa merah putih kayak bendera Indonesia? Why? Kenapa kok tulangnya harus putih? Darahnya merah. Why? Ada merah, ada putih. You know, it's all ingrained. Semuanya itu Tuhan ciptakan warna-warna itu dengan purpose. Saudara tahu nggak sel darah putih itu menyerang sakit penyakit? Kalau kamu itu lagi ngedrop, badan itu lagi ngedrop, sel darah putihmu berkurang, kamu kena sakit penyakit. Jadi selama ini kamu sehat, karena sel darah putihmu itu normal. Ada protection. The protection is the holiness of God. Putih kan? Can you imagine? Dan kamu, bagian dalamnya itu mengalir apa? Darah. Tuhan Yesus itu darahnya, oh iya dia darah biru, darah bangsawan. Ini maksudnya apa darah biru? Nggak mungkin kan keluarnya darah biru, kan kamu bukan alien. Iya kan? Darahnya biru. Darah kita semua merah. Sama kan? Kita semua darahnya merah bukan? Yesus pun darahnya merah. Tapi bedanya, Tuhan Yesus tidak ada proteksi sama sekali waktu dia di atas kayu salib. Semua sakit penyakit nyerang dirinya pada saat yang bersamaan. Can you imagine? Dalam satu momen di atas kayu salib, dia menerima segala sakit penyakit itu. Sampai full. Saudara bisa bayangin kanker ada dalam tubuhnya. Tumor ada dalam tubuhnya. Pilek, batuk, COVID, semua jadi satu dalam tubuhnya. Penyakit insomnia, penyakit jiwa, dia itu ditusuk oleh mahkota duri. Semua penyakit. Autoimun. Saya dulu nggak kenal, apa itu autoimun ya? Apa autoimun? Ternyata rematis. Rematis itu autoimun. Saya baru tahu loh. Dia kena penyakit perut, dia kena GERD, dia kena penyakit tenggorokan. Semua satu badannya kena penyakit seluruhnya. Tidak ada yang lolos. Supaya apa? Supaya kita bisa diproteksi dari segala macam penyakit itu. All kinds of disease. That's how good Jesus is. Darah, saudara tahu kan di dalam darah, orang kan kalau ngetes penyakit diambil, pertama nomor 1 apa? Ambil darah, tarik darah dulu. Untuk ngecek penyakit semua tarik darah dulu. Ya kan? Benar? Ada yang pakai cara lain untuk ngetes? Enggak kan? Gitu loh. Nomor 1 sampel itu darah. Karena di dalam darah itu bisa terdeteksi. Kamu ada penyakit apa, penyakit apa, penyakit apa. Semuanya terdeteksi saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan. Tuhan Yesus pada saat dia itu kalau dicek di atas kayu salib pada saat itu diambil darahnya. All kinds of disease semuanya laporannya jelek. Supaya kamu dan saya laporannya akan bagus terus. That's who he is. Amin. Nah, saudara, Tuhan ini menciptakan badan kita supaya badan kita ini mengalami shalom, mengalami damai sejahtera. Nah, suku Benyamin dikatakan tidak mengusir orang Yebus,
Bahkan mereka tinggal bersama-sama di Yerusalem, padahal Tuhan maunya mereka pergi. Apa arti kata Yebus? Yebus itu arti katanya itu trodden atau diinjak. Trample underfoot, diinjak-injak atau dihakimi. Terinjak, ternodai, tertindas. Itu arti kata Yebus. Oke? Dengan kata lain, condemn atau terhukum. Benyamin gagal mengusir condemnation dari kehidupan mereka. Bahkan mereka hidup side by side. Hidup bersamaan di Yerusalem dalam satu kota. The city of peace, which is us. Dan yang terjadi, tidak ada damai sama sekali. No peace. Kalau engkau nyimpen penghukuman dalam tubuhmu sama-sama, bareng-bareng kamu hidup, kamu pikir nggak apa-apa. Saya dari dulu saya udah kayak begini kok. Saya emang orangnya overthinking terus kok. Dan nggak mau keluar dari overthinkingnya. I'm just overthinking gitu. I'm just a worry person. Saya makin worry, I have control. Kalau saya nggak khawatir, seolah-olah saya tidak menjadi seseorang yang bisa mengatur. Saya pingin ngatur ini, saya pingin ngatur itu. It's about the mind. Istri saya ngeliatin saya, kayak lu. Ya di rumah saya suka ngatur memang. Memang benar. Kadang-kadang saya suka ngatur, anak saya kayak begini, oh nggak bisa. Cara makannya harus begini. Kalau masak harus begini. Itu istri saya bingung, kamu ini saya hidup di zaman apa ini, Nazi kah? Diatur-atur. Kok kayak diktator sekali gitu, ngatur, semua diatur. Harusnya kan orang kan bebas berkreasi. But why? My sense of control, saya kepingin control karena saya merasa hidup saya ini out of control. Saya merasa insecure banget. Kalau begitu saya nggak control, saya nggak punya kuasa. I cannot lose control. Saya lepaskan kuasa itu, nanti kacau balau. Kalau nggak ada saya, kacau balau. By the way church, kalau saya nggak ada, GBC akan tetap berdiri no matter what. Karena ini bukan gereja saya. Ini gerejanya Tuhan Yesus. Amin. GBC akan terus ada. Why? It's His plan over the church. Saya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Cuman saya pas bagiannya adalah menjadi gembala. Kebetulan posisi saya, fungsi saya adalah gembala. One day, mungkin gembalanya bukan saya lagi. Apakah suddenly GBC hancur gitu? Hilang semua? No. The church is a living being. Gereja adalah suatu tubuh yang hidup. Kepalanya tetap Tuhan Yesus. Selama kepalanya ada, otaknya masih hidup. Tubuhnya masih hidup. Amin. Jadi ini gereja bukan tergantung dari saya. Ini tergantung dari bos. Sebenarnya saya nggak boleh ngomong bos. Karena dia adalah papa saya. Tergantung dari papa. Bapak kita di surga, dia yang mengatur semuanya. He is in control of this church. It's not my control. It is His control. Amin. Kalau saya yang coba ngatur-ngatur gereja ini, cobain control, gini dikit nggak boleh, gitu dikit nggak boleh gitu ya. Believe me, dalam berapa lama juga gereja ini akan kacau balau. Tapi kalau saya kasih dia yang ngatur, tenang aja. Everything will be well. Amin. Semuanya akan menjadi shalom. Nah, permasalahannya dia nggak mau, di sini dibilang Benyamin. You know who Benyamin is? Ben-Yamin. Son of my right hand. Anaknya Pastor Fedri, Ben. Son of my right hand. Siapa son of my right hand? Siapa anak yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa selain Kristus? Kita. Artinya, jadi suku Benyamin, dia harusnya usir itu condemnation keluar dari Yerusalem. Tapi dia nggak mau ngusir. Dia memilih untuk tinggal sama-sama dengan self-condemnation. Amin. Banyak orang yang sakit. Banyak orang yang ngalamin sakit penyakit saat ini because of self-condemnation. Saya percaya, it's time for us. Udah waktunya jemaat, terutama jemaat-jemaat yang ada di GBC, untuk ngusir, membunuh setiap self-condemnation dari gereja ini.
it needs to go out. Mungkin itu yang menyebabkan kamu jadi takut. Kamu nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Mungkin kamu lose hope. Karena kamu condemn dirimu sendiri. Amin. Roma 8 ayat yang pertama katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mungkin saudara udah bosan dengan ayat ini. Mungkin saudara melihat ayat ini, saya udah sering dengar. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Itu yang pastor setiap kali gitu ya khotbahin gitu. Tapi saudara tahu kuncinya apa di sini ayat ini? What is the highlight? Apa sebenarnya yang paling saudara harus perhatikan? Kata kuncinya adalah dalam Kristus Yesus. In Christ Jesus. Kenapa? Apa karena Tuhan itu sudah lembek terhadap dosa, makanya dia nggak menghukum kita lagi? Tuhan itu udah nggak istilahnya, oh iya, ya udahlah. Namanya orang juga bisa buat salah kan? Ngapain dilihat sih? No. Tuhan tidak melepaskan hukuman itu. Buktinya apa? Kristus di atas kayu salib dapat full condemnation di atas kayu salib. Kenapa saudara tidak terkondem? Karena Kristus, bukan karena dirimu. Amin. Nah, dia ambil seluruh kehidupanmu. Dia ambil seluruh manusia lamamu. Dia ambil seluruh dosamu. Dia ambil semua overthinkingmu. Dia ambil semua self-controlmu. Dia ngambil semua yang namanya kamu berusaha untuk sombong. Kamu berusaha untuk menunjukkan dirimu. Kesombonganmu, ketakutanmu. By the way, saudara tahu ya, takut itu dosa. You know that, right? Saudara nggak percaya ya? Orang pertama yang masuk ke neraka, coba cek. Pertama yang masuk ke neraka, yang dicemplungin ke dapur api, itu orang penakut. Ada di Alkitab. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Wah, kalau gitu ada yang lolos nggak? Nggak ada lagi. That's why we need Jesus. Sebab itu kita butuh Yesus. We need His love. Kita ini umat yang bergantung sama yang menyelamatkan kita. It's true. We are so dependent on our Savior. Saudara, semuanya, all this sin, ditaruh dan dihukumkan di atas tubuhnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk menggantikan penghukuman kita. Nggak ada yang ketinggalan. Makanya jika kamu percayakan hal ini, sekarang nggak ada lagi penghukuman. Now, there is no condemnation against you. Waktu kamu merasa ada di bawah suatu penghukuman, nomor satu yang kamu rasakan, itu kamu menghukum dirimu sendiri, sadar atau nggak sadar. Nah, setelah kamu menghukum dirimu sendiri, apa yang terjadi? Kamu mulai menghukum orang lain. Banyak, I say banyak ya, bukan berarti semuanya. Banyak juga orang yang khotbahnya juga bisa menghukum orang lain. Saudara nggak sadar, tapi waktu dengar gitu ya, saudara merasa saya merasa terhakimi ya. Kok saya merasa kayak begini. Saya harus live up to a standard. Saya harus di-approve sama Tuhan. Tuhan saya itu memang adalah orang yang punya standar tinggi banget. Makanya saya berusaha untuk menyampai standarnya. That's like kita ngomongin gitu ya. Kalau kamu nggak nyampe standarnya, then what happen? Kamu mulai menghukum dirimu sendiri. Kamu mulai bilang, kok saya bisa sih, saya nggak bisa kayak begini. Kenapa sih saya nggak bisa kayak begini? That's you actually punishing yourself. Amin. Ini dikatakan gini ya. Roma 8 ayat 15. Nah ini nyambung dengan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata lagi di sana, itu menunjukkan apa? Kemana? Kenapa kok disebut kata lagi? Roh perbudakan lagi. Why? Kata lagi di sana itu menunjukkan apa? Yaitu roh pelayanan perjanjian lama.
it refers to that. Kenapa? Kalau saya bisa bilang kayak gitu. Sebenarnya ini kata takut di sini takut kepada siapa sih? Saya mau nanya sekarang. Kebanyakan permasalahan kita, itu takut apa? Takut kepada orang gitu. Enggak lagi. Orang belum tentu kita takut. Kita paling takut itu sama Tuhan. Benar? Kalau dihukum sama Tuhan itu paling menakutkan. Kita takut kalau Tuhan kecewa, hidup kita bakalan kacau balau. Benar nggak? Kalau Tuhan nggak seneng dikit, ya tadinya itu misalnya gitu ya, panas banget, Tuhan nggak seneng, bisa ada hujan, ada petir. Nanti itu tandanya, artinya Tuhan nggak seneng sama saya. Dalam kehidupan kita, kalau sampai kita mengalami hal-hal yang nggak enak, ada yang nggak enak, pasti kamu mulai self-examination. Tahu ya? Periksa diri kamu. Coba dah gitu, apalagi ditambahin khotbahnya. Kalau kamu tidak mengalami terobosan dalam kehidupanmu, coba periksa dirimu sendiri, benar kan? Coba lihat, ada dosa apa dalam kehidupanmu yang kamu lagi simpan. Wah itu, khotbah paling manjur tuh, habis itu altar call. Ya kan? Siapa yang mau didoakan, siapa yang mau bertobat, maju ke depan. Lari pada. Kenapa? Karena takut kan? Takut ketangkep sama Tuhan. Sebelum ketangkep sama Tuhan, ngaku duluan dosanya. By the way, ini sering saya pakai di proyek saya. Saya bilang sama orang saya, kamu ya, sebelum kamu buat salah, atau kamu kalau udah tahu kamu buat salah, ya, jangan nunggu ditelepon sama customer. Ngaku dosa dulu langsung. Ngaku dosa dulu, barulah nanti itu customer, oh iya orang ini udah mau ngaku gitu. Berharap akan belas kasihan dari customernya. Moga-moga dia nggak kecewa. Karena yang kebanyakan terjadi, kalau udah ketangkep, baru ditelepon, dikomplain, barulah kita ngomong A, B, C. Alasannya kenapa kok begini? A, B, C, D, E. Customernya bilang, gua nggak mau alasan, yang penting beres. Bener nggak? Ya kan? Itu yang sering terjadi kan? Nah, kalau lu ngaku dosa dulu, udah mendingan. Paling nggak akan dihakimi duluan. Yang paling belakang yang paling ngaku tuh yang paling rugi. Saya udah bilang sama anak buah sudah kayak begitu dulu. Why? It's ingrained in us. Begitu kita buat salah, kita maunya pasti ngumpet. Benar? Buktinya apa? Adam nomor 1. Ya kan? Ini Adam dan Hawa ya, gitu ya. Ditanyain kan, yang makan buah pertama kali siapa? Buah pengetahuan baik dan jahat siapa? Wah, pada nggak mau ngaku ya. Hawa, ya Hawa. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, bukan gimana ya, gitu ya. Tapi emang benar Hawa sih, gitu. Bukan Adam yang makan pertama, karena dia yang ditipu sama salesman yang di sebelah itu loh. Itu salesman emang tukang tipu. Dia bilang, oke. Hawa yang makan, kemudian dia kasih sama suaminya. Karena Hawa itu, wanita itu sukanya sharing. Suka sharing makanan. Oke? Oh iya, boleh nggak nih nyoba ini? Oh iya dong, kamu bagi dong saya kasih coba ini gitu ya. Saya kalau lagi mesen restoran gitu ya, istri saya paling lihat gitu, wah ini pasti nih, si Yudi ini pasti paling pelit nih gitu. Saya kalau mau makanan saya sendiri gitu. Dibagi, nggak mau. Kamu mau cobain nggak makananku gitu, dengan harapan dia bisa nyobain kan makanan gitu ya. Saya bilang enggak. Saya bilang gitu. That's what happened. Oke. Itu dia sharing sama suaminya. Yang buat salah Hawa kan? Bener kan? Nomor 1 kan? Dia yang ketipu duluan. Tahu siapa yang dicari Tuhan? Adam. Nggak fair. Ya wah. Amin para cowok-cowok. Amin semua. Nggak fair. No, why? Karena sebenarnya why? Karena sebenarnya harusnya tanggung jawabnya itu adanya pada Adam. Karena apa? The first time, harusnya waktu dia ngeliat itu wanita ngobrol sama salesman, bilang stop. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Kamu tuh dikasih kesempatan untuk ngomong. Kamu kasih nama binatang. Tapi waktu istrimu lagi kenapa-napa, diem kicep. Diem. Harusnya ngomong, start ngomong. Ya kan? Oke, para suami-suami, take this as a wisdom. Oke? Kalau istri kamu udah mulai gitu ya, istilahnya, aduh kenapa ya mulai galau.
buka mulut, jangan diem. Istrinya kalau lagi marah-marah, jangan diem. Berbicara, ngobrol. Saya nggak ngajakin, bukan berarti kamu harus berantem terus ya. Oke. Jangan kita mempertahankan diri kita. Oke. Sometimes, I don't know why ini arahnya ke arah suami dan istri. Tapi kebanyakan permasalahan, suaminya belum apa-apa udah merasa kekondem duluan. Padahal juga mungkin aja belum tentu dia yang salah. Cuman sometimes istri itu bereaksi aja. Tapi waktu dia bereaksi seakan-akan menghakimi suaminya. Padahal enggak, belum tentu. Belum tentu istri-istri itu menghakimi suami. Amin para istri? Ah, ya kan? Bener kan tuh suaranya kenceng. Emang bener. Kadang-kadang dia cuman khawatir, dia itu ngomong. Kalau suami khawatir, diem. Makanya terjadilah prahara. Yaitu, salat itu yang harus dipakein baju itu. Tapi yang dicariin tetap Adam, by the way. Kita sebagai seorang pria, kita harus ambil tanggung jawab itu, berani hadapin konsekuensinya. Jangan kabur. Kabur makin ngamuk, percaya sama saya. Ya kan? Janganlah gitu. Why? Karena apa tahu nggak? Waktu kita di sana dikatakan kenapa kok kita nggak usah takut. Kata lagi di sana menunjuk kepada roh pelayanan perjanjian lama. Nah, takutnya apa? Ya tapi ya pastor ya, kan kita harus punya rasa takut akan Allah. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai rasa takut akan Allah? Puji nama Tuhan Yesus. Yesus mendefinisikan kembali rasa takut pada saat dia dicobai di percobaan di padang gurun. Rasa takut itu dia yang menuliskan firman, by the way. Dia menuliskan kan? Bukan iblis yang nulisin firman ya. Kata takut di sana bukan haruslah engkau takut gitu kepada Tuhan Allahmu. Enggak. Dia jawab haruslah engkau sembah Tuhan Allahmu. Amin. Dia gantikan rasa takut itu dengan penyembahan. Oke. I believe for the parents juga. Untuk orang-orang tua, I pray saudara-saudara tidak menimbulkan rasa takut kepada anak-anakmu. I pray saudara-saudara itu mempunyai dihargai atau dihormati oleh anak-anakmu itu. Saudara takut jangan, hormat oke. Respect, out of respect yes. Kenapa? Kalau saudara bikin anak-anakmu takut, lama-lama anakmu jadi benci. When your kids don't want to talk to you anymore, anak-anakmu nggak mau ngobrol lagi sama kamu, itu adalah nightmare yang terbesar. Benar? Why? Kenapa orang sekarang ini banyak sekali seminar bagaimana menjalin hubungan dengan anak-anak segala macam. Karena apa tahu nggak? Too many condemnation. Anak aja belum diomelin ya, by the way ya, belum diomelin. Dia udah punya rasa takutnya sendiri, by the way, anak-anak itu. Especially yang punya anak-anak Gen Z. Di sini yang punya anak-anak Gen Z. Please guys, jangan overthinking sama orang tuamu. Mereka suaranya gede, belum tentu mereka marah. Kelihatannya doang gede. Seperti singa yang mengaum-ngaum kadang-kadang. Gitu ya. Tapi mereka tidak mencari kamu untuk ditelan. Enggak. Mereka itu khawatir. Sometimes they are worry about you. Oke? By the way, barusan ini kejadian juga sama anak saya lagi gitu loh istilahnya. Itu anak saya belum apa-apa ya. Pulang-pulang udah ketakutan, nangis-nangis gitu. Saudara nggak usah tahu anak saya yang mana. Gitu ya. Nangis-nangis. Iya. Kenapa saya tanya? Iya. Takut. Takut sama siapa? Mami. Waduh, kenapa kok mami? Emang mami menakutkan? I say, please. Jangan takut sama mamimu. Mamimu suaranya gede, emang bener. But don't be afraid. Jangan takut. Oke? Itu roh perjanjian lama. Saya bilang kayak gitu. Sama anak pastor kan ya. That's the spirit of old covenant. Tuhan tidak memberikan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. By the way, kita semua juga pernah jadi anak. Kita tahu rasanya rasa takut dihukum sama orang tua kita.
Tuhan nggak mau itu terjadi. God doesn't want you to be afraid of Him. Jangan, saudara-saudara. Terima, karena apa? Kalau engkau takut salah, takut ini, takut itu, remember, ingat Yesus. Dia sudah bayar segala kesalahanmu di atas kayu salib. Sempurna loh. Nggak ada satupun. Saudara mau buat apapun. Memang benar kelihatannya kok Tuhan biarin aja kayak begitu. Why? Oleh karena kebaikannya kita semua bisa bertobat. Bukan karena penghakimannya kita bertobat loh. Bukan karena kemarahannya kita bertobat. His anger lasts but a while. Cuman sebentar. Tapi kebaikannya itu sepanjang hari. Kebaikan Tuhan itu sepanjang hari. Kemarahannya cuma sekejap. Tapi dia sendiri bilang, aku tidak akan pernah marah lagi kepadamu. Karena apa? Ada janji, yaitu pelangi. Di mana perjanjian Tuhan dengan Yesus itu ironclad. Itu benar-benar kuat. Benar-benar gara-gara Tuhan Yesus sudah membuat covenant. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. That's it. Gak ada alasan lagi bagi Tuhan untuk marah sama kamu. Tidak ada alasan sama sekali. Amin. Amin. Saudara, seperti biasa, saya tidak bisa menyelesaikan note saya lagi. It will continue next week. Saya percaya saudara-saudara juga bisa diberkati. Untuk saudara-saudara yang mungkin mengalami saat ini, saya harus mencapai standar sekian. Terutama all the fathers, all the men. Saya mau berbicara kepada terutama para pria yang ada di tempat ini. When you feel inadequate, waktu kamu merasa kayaknya kamu nggak mampu. Kamu merasa kamu nggak secure. Kamu merasa everything is out of control. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin kamu harus go through this. Mungkin kamu harus lewatin masa-masa kesulitan ini. Mungkin kamu harus mengalami masa-masa kesusahan sedikit. Bukan karena Tuhan marah. But because God loves you so much. Dia mau kamu untuk bergantung sama dirinya. Bukan bergantung sama dirimu, kebenaranmu. Bergantung sama Dia. Karena Dia sungguh mengasihimu. Dia mau kamu seek Him. Cari Dia dulu. Minta solusi sama Dia. Kalau kamu kesulitan, jangan dikelarin sendiri. Us guys, kita ini sebagai cowok paling suka menyelesaikan masalah sendiri. Padahal kita tahu kita nggak mampu. We know we cannot do it. Tapi karena our pride, kita punya sombongan. Kita mau, pokoknya saya harus nyelesain. Kalau bisa istri saya nggak perlu tahu, malah makin ketahuan biasanya. Saudara, this is a wisdom for you. Seek God. Cari Tuhan. Istri saya, dia itu sering kali menemukan pada saat saya itu salah. Saya udah expect saya bakalan diomelin. You know what happened? But over the time ya. Dia itu over the time. Luar biasa. Saya cuman diperlakukan seperti ini, malah saya dimasakin. Malah saya aduh kamu kenapa gitu ya. Wow, itu kayak air dingin itu di sini. Aduh, gitu rasanya lega banget bisa ngomong sama dia. Padahal itu juga kemungkinan kesalahan saya juga. Dia mungkin khawatir. Tapi dia tahu juga kekhawatirannya tidak akan bisa menyelesaikan segalanya. He needs to come to God. Sama-sama berdua datang kepada Tuhan. Minta pertolongan di dalam tahta kasih karunia-Nya. There is a reason, ada alasan itu disebut tahta kasih karunia. Karena sebenarnya kita nggak pantas, kita harusnya dihukum. Justru kita mendapatkan kasih karunia. Disitulah kasih Tuhan kamu akan rasakan. Pada saat kamu merasakan belas kasihan Tuhan, detik itu juga ketakutanmu akan hilang. Dan kamu akan dibebaskan dari roh perbudakan itu. Saudara tahu ke agama? Kita nggak ngomongin agama Kristen. Karena agama, arti kata agama itu dari kata religare. Religare dari Latin artinya to bind atau mengikat. Memperbudak. Saudara nggak sadar. Waktu saudara diperbudak, kelihatannya oke. Saudara lakukan ritual ini untuk menyelesaikan your moral
Rasanya itu saya udah bayar harga nih. Makanya saya perlu nih. Untuk menyelesaikan apa? Nurani saya perlu diselesaikan. Yet Tuhan Yesus sediakan jalan keluar. Nuraninya, saudara, sudah dibayar oleh darahnya di atas kayu salib. Saudara nggak usah takut, saudara. Amin. Just remember, there is now, therefore, no condemnation in Christ Jesus. Mari kita tutup.